Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji serta rasa syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, dengan nikmatnya itu pagi hari ini Allah bangunkan kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan teriring doa seluruh amal ibadah yang kita kerjakan diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan, Allah curahkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bangsa kita adalah nikmat kemerdekaan. Yang kemarin kita peringati sudah 79 tahun kemerdekaan bangsa kita tercinta. Mudah-mudahan teriring doa ya Pak, negara kita, bangsa kita Allah jadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini nikmat yang besar. Kemerdekaan ini luar biasa. Saya itu di Cirende bertetangga dengan para pengungsi dari Palestina yang di bawah naungan UNHCR. Kadang kami ngobrol tuh Pak, kenapa kalian nggak pulang-pulang ke Palestina? Kok betah banget di sini? Apa dia jawab? Kami nggak bisa pulang. Kalau kami mau pulang, kami harus rubah kewarganegaraan kami, maka kami datang ke sana statusnya sebagai turis. Lihat, bayangin, negerinya sendiri, tanah kelahirannya sendiri, nggak boleh masuk kecuali ganti warga kenegaraan. Subhanallah. Berpisah dengan saudara-saudaranya, ada yang di Indonesia, ada yang di Australia. Berpisah, banyak yang jadi korban kematian. Masya Allah, luar biasa keadaan yang begitu genting ketika satu negara dijajah oleh negara lain. Maka nikmat kemerdekaan ini hadirin adalah nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa kita. Makanya di pembukaan tuh ya, saya udah lama nggak baca-baca ginian. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan didorong dengan keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Apal nggak Pak? Waduh, nggak apal. Besok dites Pak Ji. Jadi kemerdekaan ini rahmat dari Allah.
Nikmat yang besar luar biasa. Dan untuk mencapainya pengorbanan yang begitu luar biasa banyaknya. Mulai dari waktu, pengorbanan tenaga, bahkan pengorbanan nyawa tidak sedikit ditumpahkan oleh para pahlawan kita untuk mencapai kemerdekaan. Subhanallah. Dan ketika pahlawan kita berjuang nggak masuk akal hadirin. Ini betul-betul atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin senjata bambu runcing bisa mengalahkan pistol-pistol, senapan-senapan, bahkan bisa mengalahkan meriam. Itu meriam yang besar-besar tuh Pak, dulu senjata penjajah. Itu meriam yang besar, belum termasuk meriam Belina. Oh beda ya. Ini kalau bukan dengan rahmat Allah tidak bisa. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan nikmat yang besar, yaitu nikmat kemerdekaan. Ini wajib bangsa ini, wajib kita umat Islam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manfaatkan ini kemerdekaan dengan sebaik-baiknya, dengan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya beristighfar Pak, ya Allah, mungkin euforia kemerdekaan itu luar biasa, silahkan, boleh, bebas. Kemarin Sabtu itu saya memang setiap Sabtu ketiga bertugas ceramah subuh di daerah Pinang. Pinang itu di mana ya? Di Tangerang. Sepulang dari sana itu lihat rombongan-rombongan yang jalan memperingati kemerdekaan. Istighfar saya ketika salah satu rombongan itu para bapak-bapak, ya mungkin seusia bapak lah, keluar jalan itu nggak pakai baju, nggak pakai celana, cuma pakai pampers doang Pak. Pakai pampers yang anak-anak jalan tuh, badannya dicat putih semuanya. Saya bilang, apa iya begini mensyukuri kemerdekaan? Ya Allah, jangan sampai di sini mengadain begitu ya, bapak-bapak, apalagi jamaah Babu Salam pakai pampers doang keluyuran di jalan memperingati kemerdekaan. Jangan. Saya coba istighfar sepanjang jalan tuh. Astagfirullahaladzim. Ini kalau pahlawan masih ada, marah dia nih. Masa kemerdekaan diperingati seperti itu? Silahkan senang, silahkan gembira, silahkan beryuforia, silahkan, boleh, tapi jangan yang melanggar aturan norma-norma. Jangankan norma agama, norma kita kemanusiaan aja di masyarakat itu melanggar loh. Kalau ada orang keliling, orang waras, enggak gila, keliling pakai pampers doang, kira-kira Bapak ngomong apa? Ye dasar. Paling kita bilang gitu. Ini bukan mensyukuri nikmat kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat iseng-iseng doang Ustadz, silahkan iseng dengan hal-hal yang tidak melanggar norma, apalagi norma agama. Ya Allah, makanya wajib buat kita yang pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah banyak berjanji, ketika seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah akan berikan kepadanya? Di antaranya Allah sebutkan, kata Allah, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Allah, jika kalian bersyukur kepada Allah, la azidannakum, maaf, la azidannakum, pasti akan kami tambah nikmatnya kepada kalian. Pak, Bapak yang pernah belajar bahasa Arab pasti paham ayat ini begitu luar biasa. Allah jelaskan,
La in syakartum, jika kalian bersyukur kepada Allah, adalah la azidannakum. La-nya itu lamut taukid, lalu diakhiri dengan nun bertasdid. La azidannakum, dan nakum, nunnya bertasdid. Nunnya juga nun taukid. Apa itu taukid, Ustadz? Taukid itu adalah penegasan, memantapkan, memastikan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersyukur kepada Allah, pasti dan pasti Allah tambah nikmat kepadanya. Subhanallah. Makanya mungkin bangsa ini, Masya Allah, semakin kesini semakin rada susah. Mungkin boleh jadi belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, dulu orang itu satu RT misalkan, itu hampir rata-rata kerja semuanya. Sekarang banyakkan pengangguran. Ini kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, apalagi kalau yang tidak bersyukur para pemimpin-pemimpin negeri. Ini luar biasa mengerikan. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang bersyukur kepada Allah, nikmatnya pasti ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan dua kali taukid, dua kali penekanan, itu pasti ditambah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajib buat kita mensyukuri, baik secara bangsa yang global ataupun secara personal pribadi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah ditambah. Dan kita sudah rasakan tuh ya Pak, punya rezeki, bersyukur kepada Allah, rezekinya nambah nggak? Nambah. Dikasih nikmat sehat sama Allah, bersyukur kepada Allah, sehatnya nambah nggak? Nambah. Dikasih istri sama Allah, bersyukur sama Allah, nambah. Astagfirullahaladzim. Ini yang pertama. La in syakartum la azidannakum. Yang kedua kata Allah, wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah, Allah akan ridha kepada kalian. Jadi yang kedua kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ridha kepada kita. Apa tuh ridha, Pak? Ridha itu apa? Senang, sayang. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah ridha kepada kita, Allah senang, Allah sayang. Kalau Allah sudah sayang, ya Allah, doa apa yang Bapak panjatkan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini buat Allah ridha kepada kita dengan cara kita bersyukur kepada Allah. Allah ridha, apa yang kita minta dikabul sama Allah. Ustaz, saya sudah berusaha menjauhi larangan Allah, saya sudah berusaha melaksanakan perintah Allah dengan semaksimal mungkin, saya nggak pernah bikin dosa tiap hari, tapi kok ada ya doa saya sampai saat ini belum dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak? Ada nggak doa kita yang belum dikabulkan sama Allah? Ada? Jangan langsung suudzon sama Allah. Apa tuh suudzon? Buruk sangka. Jangan langsung suudzon sama Allah. Saya udah ibadah, saya udah mendekatkan diri kepada Allah, tapi doa saya ada yang belum dikabul sama Allah. Pak, tetap husnudzon kepada Allah. Kata Rasulullah SAW itu, kalau seorang berdoa, ma min muslimin
yad'ullaha bida'watin, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah dengan satu doanya, laisa fiha ithmun, yang di dalam doanya itu tidak ada unsur dosa, wala qati'atu rahimin, tidak ada juga unsur pemutusan tali silaturahim, illa a'tallahu ihda min thalathin, kecuali Allah akan berikan tiga pilihan ini dari doa-doanya untuk Allah kabulkan kepadanya. Yang pertama apa pilihannya? An yu'ajjilallahu fi da'watihi. Pilihan pertama adalah Allah segera mengabulkan doanya. Jadi kalau seorang muslim berdoa kepada Allah tiba-tiba langsung dikabulkan sama Allah, itu maka dia lagi dapat dikasih pilihan pertama sama Allah, doanya segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bapak pernah nggak berdoa tiba-tiba tidak lama kemudian Allah kabul? Pernah nggak? Ya Allah, mudah-mudahan anak saya besok lulus dengan nilai yang menggembirakan, dengan prestasi yang bagus. Kemarin anaknya lulus, prestasinya bagus. Kemarin anaknya lulus, nilainya bagus. Berarti Bapak dapat doa pilihan pertama. Itu pilihan pertama tuh. Lihat. Apa berdoa lagi? Ya Allah, kasih saya rezeki ya Allah. Saya mau bayar utang. Yang punya uang sudah minta ya Allah. Dia lagi butuh uangnya, tiba-tiba Bapak dapat rezeki. Berarti ini doa pilihan pertama. Pernah ya Pak ngerasain begitu? Saya pernah Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah banyak Allah kasih nikmat kepada saya. Dua aja deh yang saya ceritain. Saya waktu mau masuk kuliah itu doa kepada Allah, minta kepada Allah, ngomong sama orang tua ketika pengen kuliah, orang tua latar belakang ekonominya kurang mapan. Saya ngomong dijawab enggak, cuma kelihatan dari matanya sedih luar biasa. Saya punya Allah, saya doa kepada Allah, ya Allah, saya pengen kuliah di tempat yang nggak bayar, gratis, nggak memberatkan orang tua, dan juga meringankan buat saya. Alhamdulillah Allah kabulkan. Berarti saya dapat pilihan pertama. Yang kedua, saat saya mau nikah Pak, 2010 itu, saat itu umur udah 27. Ya Allah, pengen nikah ya Allah. Bapak nikah pakai doa nggak Pak? Apa nggak hajar aja gitu ya? Ya Allah, umur udah 27, ya Allah pengen nikah ya Allah. Kayaknya perempuan gak ada yang demen sama saya. Doa saya di Januari, November Allah kabulkan saya nikah. Alhamdulillah, saya dapat pilihan pertama. Tuh langsung di 2010 Pak Allah jawab. Sampai sekarang saya nggak berani doa begitu lagi. Iya, tadi kabulin sama Allah. Nah ini pilihan pertama nih. Pilihan kedua, an yaddakhiraha fil akhirah. Boleh jadi doanya Allah nggak kabulkan sampai sekarang. Nah ini yang tadi kita omongin. Ustadz, doa saya nggak dikabul-kabulin sama Allah. Kenapa ini sebabnya? Boleh jadi doa Bapak sampai saat ini Allah simpan, Allah kasih nanti buat Bapak kita di akhirat. Allah kasih buat kita di akhirat. Sekarang di dunia Allah nggak kabulkan. Bapak doa kepada Allah, ya Allah kasih saya ya Allah penghasilan, nggak usah banyak-banyak ya Allah, sebulan 1 miliar aja ya Allah. Mungkin ada yang berdoa kayak gitu, minta gaji sebulan 1 miliar. Sampai sekarang dikabul nggak Pak sama Allah? Enggak, Bapak gajinya cuma 5 koma, tanggal 5 udah koma, tanggal 6 mati.
ngalimanya koma. Nggak dikabul sama Allah, boro-boro 1 miliar, 100 juta aja enggak. Sabar, husnudzon kepada Allah. Boleh jadi bapak nggak dikabulkan doanya, pertama Allah lagi simpen untuk Allah kasih nanti di akhirat. Dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu bila mana doa ini dikabulkan oleh Allah, maka boleh jadi itu akan jadi kejelekan buat kita. Allah tahu bapak kalau dikasih uang sebulan 1 miliar, kira-kira bapak masih ada di Masjid Babus Salam apa enggak nih? Punya gaji 1 miliar. Ini ada nggak yang hadir gajinya 1 miliar sebulan? Nggak ada. Kalau bapak punya penghasilan sebulan 1 miliar, ya Allah, kemungkinan besar nggak ada di Masjid Babus Salam. Di WA, Pak, besok Ahad subuh pengajian hadir ya. Aduh maaf, saya lagi di Perancis. Oh, kan banyak duitnya Pak. Aduh maaf, saya lagi di Australia. Di luar terus adanya. Dan bukan cuma itu, orang kalau yang sudah hidupnya di atas rata-rata, penghasilannya besar di atas rata-rata, gaya hidup juga sudah mulai beda. Apa mau dia bergaul dengan orang-orang yang maaf di bawahnya? Ah, ngapain gabung sama bapak-bapak Babus Salam, orang-orang kampungan semua. Tuh. Nah makanya Allah nggak kabulkan. Nggak dikabulkan sama Allah. Bapak jangan suudzon sama Allah, tetap husnudzon. Tetap husnudzon. Allah nggak kabulkan doa kita, mungkin Allah lagi simpan untuk Allah kasih nanti buat kita di akhirat. Apa balasannya Pak? Allah kasih kita surga, surga lebih daripada bapak digaji sama Allah sebulan 1 miliar. Berarti Allah jawab tuh. Allah simpen dulu. Yang ketiga kata Rasulullah, an yasrifa anhu su'a. Kalau doanya tidak dikabulkan, maka pilihannya yang ketiga boleh jadi doa yang dia panjatkan tidak dikabulkan oleh Allah, tapi Allah kasih dalam bentuk lainnya, dia dipalingkan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya yang harusnya menimpa dia saat itu. Pak, kita orang beriman kan punya salah satu yang wajib kita imani adalah beriman kepada qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Kalau takdir baik semuanya nerima ya, nggak ada orang yang takdir baik nggak nerima. Dapat rezeki banyak pasti nerima. Tapi ingat, di sisi lain ada yang namanya takdir buruk. Itu sudah Allah tetapkan tuh, bahwa kita pasti dapat musibah-musibah dari Allah. Ternyata subhanallah, kata Rasulullah SAW, musibah itu boleh jadi dipalingkan dari kita, diselamatkan kita dari musibah tersebut karena sebab doa yang kita panjatkan. Tadi mintanya gaji 1 bulan 1 miliar, tidak dikabulkan sama Allah. Ternyata Allah kabulkan bentuknya lain. Apa? Harusnya bapak punya rumah, maaf, beribu maaf, dikasih musibah sama Allah, rumahnya kebakaran. Misal, gara-gara bapak banyak doa, Allah selamatkan, nggak jadi peristiwa kebakaran tersebut. Itu lantaran doa yang kita panjatkan. Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan ridha kepada kita. Allah senang, Allah sayang kepada kita. Itulah manfaat bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, maaf,
ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Kata Allah, tidaklah Allah akan mengadab kalian selama kalian, pertama, in syakartum, selama kalian bersyukur kepada Allah. Yang kedua, wa amantum, selama kalian beriman kepada Allah. Subhanallah. Jadi yang ketiga, orang yang bersyukur kepada Allah tidak akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bangsa-bangsa yang maaf dapat banyak musibah, itu bangsa-bangsa yang gak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tuh. Makanya ketika tadi saya bacakan ayat di dalam Al-Quran itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, andai saja penduduk satu negeri dia beriman kepada Allah lalu bertakwa, kami bukakan pintu-pintu keberkahan. Dari mana yang pertama? Dari langit. Langit terbuka pintu keberkahannya, turun terus keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ard, kemudian dari bumi. Bumi mengeluarkan keberkahannya, tanamannya penuh dengan berkah, tanahnya berkah, semuanya berkah. Walakin kadzabu, tapi mereka melakukan perbuatan dusta, mereka mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, lalu kami hukum mereka karena perbuatan mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, jadi ini pesan pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat besar, yaitu nikmat kemerdekaan. Baik Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bangsa yang berkah seperti apa? Kalau menarik akar katanya, berkah dari bahasa Arab barokah dengan 3 huruf asal asal kata barokah, itu artinya sesuatu yang bertambah. Dikatakan bangsa itu jadi berkah bila mana bangsa tersebut bertambah dalam kebaikannya. Begitu maksudnya. Satu bangsa yang besar akan jadi berkah kalau bertambah kebaikannya. Makanya para ulama memberikan definisi berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi bangsa kita ini dikatakan bangsa yang berkah kalau bertambah kebaikannya. Kalau di sana makin kurang kebaikannya, bahkan makin menghilang kebaikannya, dan bahkan makin tambah keburukannya, bukan berkah namanya. Ini hati-hati. Makanya di dalam Al-Quran itu, ya Allah, mudah-mudahan pemimpin kita pada paham ya. Di dalam surah Al-Isra kata Allah katakan begini, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fadammarna alaihim tadmira. Begitu kalau tidak salah ayatnya. Jika kami ingin menghancurkan satu penduduk negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang yang kaya, orang-orang pemimpin negerinya untuk taat kepada Allah. Fafasaqu fiha, tapi mereka disuruh taat, justru mereka berbuat fasik. Fadammarnahum alaihim tadmira, maka kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya.
Jadi indikasi negeri itu bakal hancur bila mana pemimpin-pemimpin mereka banyak berbuat dosa. Hati-hati. Hati-hati. Pemimpin itu kalau dia berbuat pahalanya paling besar. Pak, Bapak jadi RT, jadi RW, jadi DKM pengurus masjid, jadi apalah semua pimpinan-pimpinan, kalau Bapak berbuat sesuatu yang bernilai ibadah di hadapan Allah, maka kita pahalanya beda dengan orang yang lain. Beda. Pemimpin itu pahalanya kalau giliran pahala paling besar. Makanya ketika Rasulullah SAW menjelaskan ada 7 golongan yang nanti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Siapa yang disebut sama Rasulullah yang pertama? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Rasulullah nggak nyebut dia yang sering baca Quran. Rasulullah yang nggak nyebut dia yang sering puasa. Tapi Rasulullah sebut imam yang adil, pemimpin yang adil. Kalau pemimpin yang adil, pemimpin yang bagus, bawahannya nyontoh nggak? Nyontoh, Pak. Saya bikin satu acara, wali kota datang, nggak pakai disuruh tuh. Camat datang, lurah datang, RT datang, nggak pakai diundang. Iya, datang presiden ke sini. Kira-kira gubernur nemenin nggak? Nemenin. Karena merasa didatangi daerahnya. Itu pemimpin. Kalau dia bikin pahalanya luar biasa, berlipat kali ganda. Tapi kalau dia bikin dosa, dosanya juga dilipat gandakan sama Allah. Makanya Allah bercerita di surah Al-Ahzab tentang istrinya para rasul. Wa may ya'ti minkunna bi fahishatin. Siapa di antara kalian wahai istri-istri Rasul berbuat fahisyah, berbuat jorok, berbuat zina, yudha'af lakal adab. Nanti adabnya dilipat gandakan dhi'fain, 2 kali lipat. Para ulama memberikan komentar ayat ini, siapa orang yang sudah diangkat derajatnya sama Allah lalu dia berbuat dosa, dosanya 2 kali lipat. Makanya pemimpin kita tuh, ya Allah, kalau dia berbuat dosa, dosanya 2 kali lipat. Orang mau pakai jilbab dilarang, dosanya 2 kali lipat. Orang mau melaksanakan agamanya dilarang, dosanya 2 kali lipat. Ini buat pemimpin-pemimpin negeri bangsa tercinta. Nah, negeri yang berkah, negeri yang semakin tambah kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin terakhir, Pak? Alhamdulillah kayaknya paham semua ya. Iya, alhamdulillah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.